Kita masih dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Beliau masih membimbing kita untuk menyempurnakan cara sholat kita. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, Bismillah. Wa iyyaka an taltafita. Qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulubihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darin amin ila an qala wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi sholatik. Awas, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak dijelaskan oleh Imam Ghazali apakah ini larangan haram atau bukan haram. Karena di babnya kitab akhlak tidak didetailkan penjelasannya. Tinggal yang mengajar menjelaskan. Menoleh ke kiri dan ke kanan adalah makruh. Bukan sesuatu keharaman. Sehingga di kitab ini tidak dicampur oleh Imam Ghazali antara yang sunnah dan wajib, antara makruh dan haram. Menoleh ke kiri dan ke kanan tidak membatalkan sholat. Asalkan tidak melakukan gerakan 3 kali gerakan berturut-turut, karena leher termasuk anggota besar. Kecuali anggota kecil, kalau kita gerakkan biarpun lebih dari 3 kali, karena sebuah keperluan, maka tidak batalkan. Contoh, ada gatal di pipi kita, lalu kita garuk dengan jemari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak batal. Karena jemari adalah anggota kecil, kalau digerakkan berkali-kali tidak batal. Tapi kalau garuknya begini, 1, 2, 3, batal. Karena ini anggota besar. Leher anggota besar. Sehingga kalau ada orang noleh begini tidak batal. Cuman makruh. Jangan sholat tolah-toleh. Jangan mentang-mentang tidak batal lalu nanti sholat tolah-toleh. Oh tidak. Enggak punya adab. Sunnah kita untuk tidak toleh dan toleh. Tolah-toleh. Thumma kabbir lirruku'i. Kemudian setelah itu takbir lirruku, membaca Allahu Akbar. Warfa' yadaik, di saat hendak ruku seperti biasa. Kalau kita hendak ruku bertakbir dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Setelah itu ruku. Kama sabaqa. Wa muddat takbir, kemudian dipanjangkan takbirnya adalah sampai kepada ruku. Allah. Ya. Allah ini. Allahu Akbar. Tolong anak-anakku yang lihat, anak Buya, anak-anak kalau ruku ada yang perlu dilurus, dibenahi. Ruku itu diperkirakan telapak tangan itu bisa memegang lutut bagi orang yang ukuran tubuhnya normal. Jadi telapakmu di lututmu sayang, jangan sampai di bawah. Action barangkali. Allahu Akbar ini. Nggak usah action, nggak usah kayak. Jadi tetap di lutut. Kemudian punggungnya ini diratakan. Punggung diratakan, kepalanya adalah lurus, bukan ke begini. Kali ini jadi kayak kambing nanti. Jadi lurus. Ya. Umuddat takbir, dipanjangkan takbir sampai. Kemudian warok suka mustawiyan, kepalamu lurus. Lurusnya lurus ke depan, bukan ke atas. Lurus dari punggungmu terus kepala. Begini. Kasofihatil wahidati, seperti papan jadinya. Kalau seandainya di atasnya ditaruh nampan nggak runtuh. Jadi tolong kalau ruku yang benar. Saya diupayakan membungkuknya itu yang benar. Lurus begitu. Sebisa mungkin. Kalau ternyata ada masalah di punggungnya karena sakit, itu lain cerita. Tapi bagi yang normal berusaha dengan meletakkan telapak tangannya di lutut. Tadi sore sholat di samping Buya tidak di lutut. Jangan-jangan ada murafik yang tidak di lutut. Ini kayaknya, jangan-jangan. Di lutut tangannya. Ya, di lutut, bukan di sini. Hah? Kemudian nanti kalau sujud bukan begini kayak sujudnya kambing atau sujudnya anjing. Nanti insya Allah sebutkan. Hah? Wajafi mirfaqaika an jambaik, longgarkan mirfaqaika an jambaik,
lutut kedua sikumu jauhkan daripada jambek, itu adalah badan bagian pinggir. Bagi kaum pria. Bagi kaum pria gagah dong sholatnya kaum pria. Ini dijauhkan. Ini. Kalau perempuan, jika perempuan, sikumu ditempelkan ke dada bagian pinggir. Jangan kebalik. Perempuannya kayak laki, lakinya kayak perempuan. Laki-laki gagah begini. Allah. Ya, gitu ya, sujudnya. Bukan begini. Ayo, siapa yang begitu? Enggak ya? Itu perempuan, itu kakak-kakak, adik-adik perempuan. Gagah. Laki-laki gagah. Itu. Wal mar'atu la taf'alu dzalika. Kalau laki-laki, perempuan tidak begini perempuan. Maka dalam kitab Fathul Qorib ada beberapa hal yang laki-laki berbeda dengan perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan begini. Jadi seperti layaknya seorang perempuan. Dan itu pun sebenarnya difahami akhlak ya. Tentunya dalam sehari-harian perempuan laki-laki, kalau duduknya laki-laki ya gagah begini. Perempuan sopan begini. Masa perempuan begini duduknya? Coba diperhatikan, yang pantas dong. Perempuan harus ada sopan santun. Biar perhatikan, biar dalam keadaan pun kamu biasakan. Supaya perempuan punya rasa malu. Mungkin sepintas ada seorang anak santri, mungkin duduknya semaunya sendiri. Jadi laki-laki kamu. Yang sopan sayang. Jadi perempuan layaknya adalah menutup. Duduknya rapi. Kalau laki-laki jangan begini duduknya, laki-laki gagah gitu. Biarpun kamu kerempeng, tetap gayanya gagah laki-laki. Ayo, yang gayanya ke perempuannya merubah diri, membiasakan. Duduk yang perempuan iya. Sampai di dalam sholat pun ulama menjelaskan seperti itu. Bal tadummu ba'daha ila ba'din. Kalau perempuan menempelkan sebagian ke sebagian yang lain. Maksudnya sikunya ditempelkan ke bagian dada pinggir. Ini. Bukan begini. Baik. Wa qul subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Ini di dalam rukuk ya. Di rukuknya seperti itu. Rukuknya coba gitu. Maksudnya kalau rukuknya ya, mohon maaf, itu masih rukuk ya, belum sujud ya. Ini buru-buru tadi. Nanti sujudnya kurang lebih. Rukuk ya laki-laki. Perempuan agak, jadi dilipat, dipendek. Menunjukkan ya gaya keperempuan. Perempuan menampakkan gaya keperempuanan. Kul, kemudian baca subhana rabbiyal azimi, membaca subhana rabbiyal azimi wajibnya. Bukan wajib, sunnah. Membacanya sunnah sampai 3 kali. Wa in kunta munfaridan. Kecuali kalau kamu sholat sendiri. Wa in kunta munfaridan. Kalau kamu lagi sholat berjamaah jadi imam. Jangan lebih dari 3 kali membaca subhana rabbiyal azim. Karena kamu sebagai imam diikuti oleh orang di belakang. Takut kepanjangan. Tapi kalau kamu sholat sendirian boleh kau panjangkan. Sebab ruku adalah rukun panjang. Sujud rukun panjang. Wa in kunta munfaridan, kamu kalau salat sendirian faziyadatu ila sab'in wa isrina, boleh sampai 27 kali hasan. Faziyadatu ila sab'in wa isrina hasanun, kau tambah sampai 27 kali pun boleh, bagus. Sebab dianjurkan kita untuk berbanyak di zikir-zikir yang sudah ditentukan di dalam rukuk, di dalam sujud. Tumarfa' ra'sak, kemudian angkat kepalamu, i'tidal hatta ta'tadila qa'iman, sampai kau tegak berdiri. Warfa' yadaika qailan, itu pun sambil mengangkat tangan, sambil rukuk mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Sami'allahu, maha mendengar Allah, liman, bagi siapapun yang menyanjung Allah. Allah mendengar sanjungan hamba-hambanya, bahkan Allah mendengar sanjungan semesta, batu, gunung, pepohonan, burung, penghuni laut, dan semuanya Allah mendengar. Yusabbihu lahu ma fis samawati, bertasbih semua yang di langit dan di bumi.
termasuk tasbih manusia. Fakul Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji hanya bagimu ya Allah. Sanjungan, segala puji dan sanjungan hanya bagimu ya Allah, milikmu ya Allah. Mil'us samawati wa mil'us samawati, yang memenuhi maksudnya sebanyak-banyaknya. Sepenuh isinya langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta, dan sepenuh apapun yang kehendaki, maksudnya sanjungan dan pujian hanya milikmu ya Allah sebanyak-banyaknya. Fa in kunta fi faridatin, jika engkau berada di dalam salat fardu, faridatus subhi, faridatus subhi, jika engkau berada di salat fardu subuh, ra'il kunuta, bacalah doa kunut. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i disundahkan membaca doa kunut. Doa kunut, bagi yang hafal doa kunut, baca doa kunut. Ada doa kunut baginda Nabi, ada doa kunutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau tidak hafal dua-duanya, maka baca doa apa saja. Yang penting jangan sampai tidak kunut. Yang tidak hafal Allah mahdini fiman hadait, boleh membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak hafal Rabbana atina fid dunya hasanah, baca doa apa saja. Yang jelas jangan sampai tidak kunut. Karena termasuk sunat yang sangat diharap di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Membaca kunut bunyi Allah mahdini fiman hadait, ya Allah berikan kami petunjukmu ya Allah bersama orang-orang yang telah kau beri petunjuk. Wa'afini fiman afait, dan berikan kepada kami kesehatan bersama orang-orang yang kau beri kesehatan. Wa tawallani fiman tawallaita, dan ya Allah berikan, ya Allah serahkan kami kepada orang-orang yang telah kau jaga. Maksudnya berikan kepada kami orang-orang yang mengurusi kami, yang mereka adalah kau urusi, kau beri petunjuk. Misalkan ya Allah serahkan kami kepada pemimpin yang baik-baik. Kalau seorang perempuan serahkan kepada suami yang baik-baik. Jika kita bawahan, serahkan kami kepada orang atasanku yang baik-baik. Wa barik li fima atait, berkailah kepadaku ya Allah berkailah kepadaku ya Allah dari apa yang telah kau berikan kepada kami ya Allah. Wa qini, dan jauhkan aku ya Allah syarra ma qadait, dari kejelekan apa yang telah kau berlakukan di semesta ini. Ada kejelekan-kejelekan ditimpakan kepada binatang, kepada manusia, kepada apapun. Jauhkan aku dari itu semuanya ya Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Engkau yang memberikan keputusan dan tidak ada keputusan dijatuhkan atas engkau ya Allah. Allah yang memutuskan, tidak ada yang memutuskan atas Allah, tapi Allah yang memutuskan atas segala-galanya. Wa innahu la yadhillu man walaita, sungguh tidak ada orang yang terhinakan jika sudah diangkat diurusi oleh Allah. Wala izzu man adaita, dan jika ada orang yang bisa mulia kalau sudah dimusuhi oleh Allah. Kalau sudah Allah menolongnya, tidak ada yang bisa mengganggunya. Tapi kalau Allah tidak menolongnya, siapa yang akan bisa menolong hamba tersebut? Tabarok Rabbana ta'ala, sungguh maha suci engkau ya Allah, dan maha tinggi, maha luhur. Selesai. Ini doa kunut. Kalau tidak hafal doa kunut ini baca. Nanti ada tamat salat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada seorang nabi yang buta huruf ummi. Sebagai mukjizat. Tsumma sujud mukabbiran, kemudian setelah itu kau sujud. Fi ittidalikal bina ruku'i, kunutnya waktu itidal, waktu berdiri saat rukuk. Masjud mukabbiran, kemudian sujudlah engkau dengan baca takbir. Ghairu rafi'il yadaini, tanpa mengangkat tangan. Di saat sujud enggak pakai mengangkat tangan. Dan memang kalau mengangkat tangan kayaknya kikuk. Sebab tangan yang mau diturunkan. Di saat tidak sujud tidak perlu mengangkat tangan, langsung sujud. Allahu Akbar. Wada' awalan 'alal ardi rukbataik, dan di saat engkau sujud hendaknya kau letakkan terlebih dahulu lututmu. Kalau mau sujud adalah Allah, lutut dulu. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Kalau mazhab Imam Malik tidak. Imam Malik adalah tangan dulu. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i. Semuanya punya hujahnya. Semuanya punya hujahnya. Cuma ada sebagian mazhab Maliki mengatakan, kenapa Imam Syafi'i kok begitu? Ya Imam Syafi'i nggak sempat tua. Coba ngerasain tua, pasti pakai mazhab Malik. Karena kalau orang tua paling enak tangan dulu. Allah Akbar.
Madhab Malik umurnya panjang. Imam Syafi'i muda sudah meninggal. Tapi tidak semuanya berdasarkan dalil. Itu hanya sekedar kadang-kadang omongan sebagian para pengikut lah. Ya Imam Syafi'i begitu. Karena beliau tidak sempat tua. Coba kalau tua pasti ikut Malik. Sebab yang paling mantap. Coba lagi berdirinya. Madhab Malik yang enak. Kalau berdiri madhab Syafi'i, tangan diangkat dulu. Diangkat dulu. Ini mudah. Kalau sudah kakek-kakek, Allah. Madhab Malik. Taib. Wada awalan fi alal ardi rukbatek. Lututmu dulu. Diamalkan lututnya dulu, tempelin ke bumi. Thumma yadai, kemudian tangannya menyusul. Thumma jabhatak, kemudian thumma jabhatak, jidat. Thumma jabhataka maksyufatan, dalam keadaan jidatnya terbuka. Awas. Yang pakai imamah anak soleh, kalian bermadhab Syafi'i. Bukan Hambali. Kalian madhab Syafi'i, jangan sampai yang tempat sujudmu, jidatmu tidak bisa nempel ke bumi. Ini bisa. Yang penting ada bagian. Ada bagian jidat yang nempel ke tanah, ke tempat sujud. Imamahnya tolong diangkat sedikit dari jidatnya. Yang penting harus ada bagian jidat yang nempel ke. Kalaupun selibetnya ketutup gak ada masalah. Tidak harus kebuka. Yang penting harus ada bagian yang terbuka. Bagian yang terbuka untuk sujud di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Sebab tidak boleh sujud kepada sesuatu yang bergerak bersama gerakannya orang yang sholat. Imamah bergerak bersama gerakannya orang sholat. Yang pakai cadar dibuka bagi madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wada' anfaka ma'al jabhati, kalau bisa hidungmu juga kau tempelkan ke bumi, subhanallah. Nah ini agak perjuangan bagi orang-orang yang hidungnya tidak terlalu mancung itu. Untuk menempelkan hidung ke tempat sujud lumayan. Cuman alhamdulillahnya kok ada, menurut madhab kita tidak sesuatu yang wajib hidung itu. Jadi kemurahan daripada orang-orang ajam ini. Yang wajib adalah jidatnya, sunnah adalah hidungnya. Biarpun di sana ada madhab yang mengatakan wajib hidungnya. Cuman katanya ada madhab yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan hidung yang wajib, jidatnya enggak. Nah, ini lebih pusing lagi. Jadi sujud dengan hidungnya saja. Allah perkataan. Yang jelas madhab kita Imam Syafi'i, jidatmu yang wajib. Dianjurkan hidungmu bisa. Wajah fi mirfaqaik, kala tadi sikumu seorang laki-laki dibuka. An jambaika, daripada pinggir badanmu. Jambek itu gimana sih artinya? Kalau kambing enak, namanya sampil, betul. Yang digenak tuh, yang ada tulang-tulangnya itu gurih banget tuh dibakar tuh. Tapi manusia apa namanya? Ya sudah sampil manusia. Pinggir begini nih. Yang ada tulang terus, yang ada tulang. Wa akil, ringankan, angkat batnaka, perutmu, an fakhidai, daripada dua pahamu. Jadi kalau lagi sujud jangan ditempelkan perutmu ke paha. Ada tempelkan perut ke paha. Lagi-lagi itu jadi perempuan tidak. Kalau perempuan nempel semuanya. Kalau laki-laki, coba kalau laki-laki nggak pantas ya. Antara paha dengan perut ini dilonggarkan. Jadi ya, kalau perempuan tidak seperti itu, jadi perempuan lebih dianjurkan untuk merapatkan ke perempuannya. Ada sekarang penyakit perempuan, ada sebagian perempuan gayanya sengaja dibuat-buat kayak laki-laki dan sebagainya. Dilatih dalam keadaan sholat kalian menghadap kepada Allah, tentunya dengan tata krama dan adab yang diajarkan. Wal mar'atu la taf'alu dzalika, kalau perempuan tidak begitu. Wada' yadaika 'alal ardi hadzwa mankibaik. Yang benar sujudnya. Awas. Letakkan tanganmu
telapak saja, bukan lenganmu. Kalau lenganmu namanya guguk. Guguk kalau lengannya ke bawah kan? Kalau lagi duduk guguk. Atau kambing. Manusia, kamu sujud. Jadi tanganmu telapak saja, tangan ini nggak usah ditempelin. Begini. Ya begini. Bukan begini. Bukan ditempelin lengannya, telapaknya saja. Mana? Telapaknya saya yang tempelin tuh, kelihatan kemarin. Saat lengannya diturun glosor begitu. Kayak mau kemana gitu. Cuman Buya ngelihatnya waktu sholat, mau ngingetkan nggak mungkin. Setelah sholat Buya itu gampang lupa kesalahannya orang. Jadi setelah habis sholat Buya lupa. Padahal mau ngingetkan tadi pas sholat, ini anak samping Buya sholatnya nggak bener nih. Setelah selesai sholat Buya lupa. Ingatnya di sini. Itu. Lah, tempat tangan itu diluruskan tempat pundakmu. Akan delosor tadi kalau telapaknya diletakkan di dekat kepala, kepanjangan, kejauhan, pasti akhirnya nempel. Jadi pasnya idealnya adalah di pundak. Pundakmu lurus dengan telapakmu. Nah, ini pundaknya. Nah, kalau lurus pundak pasti berdiri lengannya. Tapi kalau begini, terlalu jauh pasti jatuh ini. Ini yang diluruskan dengan pundak ini. Telapakmu diuruskan dengan pundak. Wala tufrish dhira'aika 'alal ardi. Jangan kau, ini dengar yang suka melanggar. Jangan kau letakkan dua lenganmu ke bumi. Wa qul, dan bacalah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Tuhanku, a'la maha tinggi. Talatan 3 kali, sab'an au ashran. Au sab'an au ashran. In kunta munfaridan. Yang tadi sab'an au ishrin. Nah. Sunnahnya kalau kamu jadi imam 3 saja, jangan lebih. Selebihnya sebanyak-banyak. Maksudnya banyak boleh. Banyak boleh karena termasuk sujud ada rukun panjang dan boleh membaca tasbih tadi diperbanyak. Dengan catatan dia sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kan dia harus memikirkan jamaahnya. Tumarfa' ra'saka minas sujud, kemudian angkat kepalamu dari sujud, mukabbiran dengan baca takbir, hatta ta'tadila jalisan, sampai duduk tegak. Setelah sujud langsung Allahu Akbar, duduk. Tegak. Baru satu sujud lagi, Allahu Akbar. Wajlis ala rijlika al-yusra. Duduklah engkau di telapak kaki kirimu. Duduklah engkau di telapak kaki kirimu. Duduk di antara dua sujud, caranya adalah menjadikan telapak kaki kirimu untuk dudukmu. Allahu Akbar nih. Duduklah di kaki kirimu. Kalau seandainya begini tetap sah. Cuman tidak sesuai dengan petunjuk tadi. Ini adalah iqa'. Tapi tetap yang nomor 1 dianjurkan tadi, duduk di antara dua sujud begini. Boleh begini, bukan boleh. Sila pun juga boleh. Setelah sujud langsung sila. Karena tarabuk termasuk duduk dalam ibadah. Cuman yang sunnah dianjurkannya tadi adalah begini. Iftirash. Menjadikan telapak kita sebagai firas, sebagai tempat duduk kita. Kemudian, ini tidak harus seperti ini kaki itu. Telapak ini kalau bisa, ini selagi bisa dihadapkan ke tempat sujud, jemari ini ke arah kiblat, jemari ini diarahkan ke kiblat. Makanya begini biasanya. Berusaha untuk menjadikan jemarinya menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa, karena umurmu sudah tua, kakinya sudah terlanjur tidak terbiasa, jangan dipaksain dok. Sampai bunyi kretek. Masuk rumah sakit. Nggak boleh. Jangan dipaksain ini. Cuma kalau kalian muda-muda begitu nggak bisa, ya nenek-nenek kamu, kakek-kakek. Diupayakan yang maksimal melakukan sholat. Lakukan hal-hal yang sunnah. Jangan jadi anak sok, mentang-mentang boleh kayak tadi langsung sila.
ini orang anak sakit. Wah, kata Buya, enggak apa-apa, langsung masjid sila. Wah, dikasih rotan nanti sama ustadznya. Enggak begitu. Tidak semua yang boleh harus dilakukan. Ada adab tata krama. Bahkan kalau mencoba mengamalkan ilmu enggak pakai adab, wah jadi bahan tertawaan, kayaknya dianggap gila. Contoh, sholat itu kan wajibnya menutup aurat. Aurat di dalam sholat apa? Antara pusat dengan lutut. Tak taunya ada di masjid Taqwa sholat Jumat nanti imamnya adalah orang pakai kolor. Kira-kira gimana menurutmu? Ya dianggap orang gila. Kan susah, sah kan? Ada adab. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau mau melakukan sholat, hendaknya kita pakai dandanan yang rapi, yang bagus. Wansib qadamaikal yumna, berikan telapak kirinya, telapak kanan, telapak kiri didudukin, telapak kanan diberdirikan tadi kayak tadi. Wada' yadaika ala fakhidaika wal asabi' mansyuratan. Telapak tanganmu di atas paha. Waktu sujud tadi, apa setelah sujud ya? Setelah sujud duduk di antara dua sujud kan begini. Ini belakang. Belakangnya begini, ini diberdirikan, ini didudukin, ini yang diusah sebisa mungkin jari ini adalah dibentuk begini ini supaya ada bagian menghadap ke kiblat. Adapun depannya, nih, telapak tanganmu di atas paha, ininya terbuka, ini terbuka. Kemudian lanjutkan, dha' yadaika ala fakhidaika wal asab' mansyuratan. Ini buka. Karena ini masih di antara dua sujud semuanya kebuka begini. Bukan begini. Mau berantem. Bahkan dia lihat ada santri kalau mau berdiri pakai begini. Allahu Akbar. Tidak batal tapi aneh. Mentang-mentang dia tukang karate langsung duduk. Nah, ada sama aja tukang karate. Petinju juga tetap begini ya. Kemudian wa qur rabbi firli warhamni wa warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Dan bacalah Rabbi, ya Allah, ifirli, ampuni aku. Warhamni, dan berikan kasih sayang kepadaku. Warzuqni, karuniakan rezeki kepadaku ya Allah. Wajburni, ya Allah, tambal kesedihanku ya Allah. Wajburni, tambal kesedihanku, sedih karena apapun kesusahan jadi gembira. Wa'afini, berikan kesehatan kepadaku. Wa'fu anni, dan ampuni aku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni fa'ni warzuqni wahdini, dan berikan petunjuk kepadaku ya Allah. Wa'afini, dan seterusnya. Thumma sujud sajatan thaniyatan, kemudian sujudlah sujud yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat. Mudah kita mengamalkan sunnah-sunnah. Allah mudahkan kita untuk sujud yang sesungguhnya. Sujud dengan hati kita, sujud dengan jasad kita, sujud dengan harta kita, sujud dengan apapun yang Allah berikan pada kita. Sujud dalam arti pengabdian yang sesungguhnya, ngabdi kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Salam takdim pada guru-guru kalian, kiai-kiai kalian. Tolong pegangi gurumu. Hei para santri dimanapun kalian berada. Jangan tolah-toleh matamu. Gurumu. Pegangi gurumu. Mau kemanapun kalian berkeinginan, berencana, punya niat. Tanya gurumu. Minta petunjuk pada gurumu. Restu kepada gurumu. Doa dari gurumu akan menjadikan cara menuntut ilmumu semakin mudah. Itulah cara yang mudah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Allah mengampuni orang tua kalian. Guru-guru kalian, mudahkan urusan orang tua kalian, guru-guru kalian. Kalian semua dimudahkan dalam menuntut ilmu. Semua yang berjuang untuk kalian diberi segala kebaikan. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Syukran insyaallah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.